Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yaumaira dengan NIM 12021000062. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan pengertian tentang anak dan anak usia dini, pendidik dan pendidikan, lembaga pendidikan anak usia dini, dan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Namun, sebelum saya menerangkan pengertian-pengertian tersebut, di sini saya akan memberikan yel-yel terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, and how are you? Baik, sekarang saya akan menerangkan poin pertama mengenai pengertian anak dan anak usia dini. Anak dan anak usia dini kerap terdengar seperti suatu hal yang sama, namun faktanya ada beberapa hal yang membuat anak dan anak usia dini ini sedikit berbeda. Kita mulai pada pengertian anak. Anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang lelaki. Walaupun di antara keduanya tidak terikat dengan pernikahan yang sah, namun tetap akan dinamai dengan anak. Bagi kebanyakan orang, anak adalah sosok yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya, baik oleh diri sendiri maupun oleh keluarga. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kata anak di sini juga biasa digunakan oleh para orang tua kepada anaknya sebagai bentuk panggilan, terlepas dari usia mereka yang sudah dewasa ataupun masih kecil. Lalu bagaimana dengan pengertian anak usia dini? Anak usia dini adalah mereka yang masih berusia di bawah 6 tahun, atau juga dapat dikatakan sebagai sosok individu yang sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan kepribadian. Mereka semua ini memiliki rentan usia yang sangatlah berharga dibandingkan usia-usia yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan yang ada di dalam diri mereka sangatlah luar biasa dan juga sangat pesat. Hal ini biasa disebut dengan golden age atau masa emas. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian anak dan anak usia dini sedikit berbeda. Kata anak memiliki artian yang umum, sedangkan anak usia dini memiliki artian yang lebih spesifik. Poin 2, pengertian pendidik dan pendidikan. Pendidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang mendidik. Jika dalam artian bahasa, pendidik adalah seorang yang mendidik, dapat kita simpulkan secara umum bahwasanya pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha memberikan pengaruh baik terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik, agar berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Nah, pengaruh baik itulah yang akan kita sebut sebagai pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya. Jadi, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar. Sebagai bentuk upaya pembinaan yang dikhususkan untuk anak berusia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini bukan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pendidikan dasar. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pendidikan anak usia dini sangat penting sebab pada masa itu anak belum memiliki pengaruh dari luar sehingga dapat lebih mudah untuk mengarahkannya. Poin ketiga yaitu lembaga pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan harapan para orang tua. Dan juga untuk membentuk akhlakul karimah mulai dari memberi salam sebelum masuk kelas, menghafal doa-doa sehari-hari, dan juga praktek ibadah. Lembaga ini termasuk lembaga yang ditujukan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Bersifat formal, non-formal, dan informal.
Pendidikan yang formal itu seperti taman kanak-kanak dan Rorotul Atfal. Sedangkan untuk non-formal itu seperti taman penitipan anak dan kelompok bermain. Adapun informal itu seperti bentuk pendidikan dari keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan di lingkungannya. Walaupun secara sifat, lembaga pendidikan anak usia dini berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian anak menjadi anak yang lebih baik. Poin keempat adalah poin terakhir, yaitu pengertian landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dengan adanya landasan pendidikan anak usia dini ini, maksud dan tujuan pendidikan akan lebih terarah dan mempunyai dasar pijakan. Adapun yang menjadi landasan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Landasan yuridis atau juga disebut dengan landasan hukum. 2. Landasan filosofis atau juga landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan anak usia dini. 3. Landasan psikologis. Dan yang keempat, landasan keilmuan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya terangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.